Halo Ibu Diana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Vanessa Aliza Dewi dengan NIM 2171650106. Saat ini saya akan membacakan ringkasan buku dari Raden Suharso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Langsung saja ya, kita mulai. Buku ini dibagi menjadi 5 bagian dengan total 32 bab. Pada bab 1 dijelaskan beberapa definisi dari ilmu hukum menurut para ahli, yang mana disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Lalu pada bab 2 menjelaskan mengenai sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang mana istilah ini mulai dipakai sejak tahun 1920. Di Indonesia sendiri, ilmu hukum telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia. Lalu pengantar ilmu hukum mulai dipergunakan pertama kali oleh UGM yang berdiri pada 3 Maret 1946. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya ialah sama atau sejajar. Lalu dijelaskan juga mengenai ruang lingkup pembahasan PIH, yakni hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Lalu pada bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Arti hukum dari segi etimologi, yakni kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Selain itu, reg berasal dari rectum, dari bahasa Latin yang memiliki arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ada pula kata ius, dari bahasa Latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Terakhir, yakni kata lex dari bahasa Latin yang berasal dari lesere. Lesere artinya ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ialah wibawa atau otoritas. Sehingga menurut Lex, hukum sangat erat hubungannya dengan perintah atau wibawa. Lalu fungsi dari hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangannya, fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritik. Tujuan dari hukum menurut Prof. MRDRLJ Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Selain itu, Prof. M.R.J. Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Lalu, pada bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama, atau kaidah kepercayaan. Dan yang terakhir ada kaidah hukum. Pada bagian 4 menjelaskan ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Sedangkan objek dari ilmu hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat. Dalam buku ini juga menuliskan bahwa masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah
tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan dalam pergaulan hidup mereka. Ada juga faktor pendorong dalam bermasyarakat, yaitu pertama ada kebutuhan biologis, kedua persamaan nasib, ketiga persamaan kepentingan, keempat persamaan ideologi, dan yang terakhir persamaan tujuan. Lalu pada bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama, antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Yang kedua, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Lalu yang ketiga, psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Lalu yang keempat, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antar hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkaitan dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Jika dilihat dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena beberapa hal, yaitu pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Lalu yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Lalu fungsi dari perbandingan hukum ada 3 macam. Yang pertama, perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum, fungsi praktis daripada perbandingan hukum, dan yang terakhir, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Lalu manfaat daripada perbandingan hukum ada 6. Yang pertama, manfaat ilmiah. Yang kedua, manfaat praktis. A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Lalu yang D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Lalu yang ketiga, manfaat bagi unifikasi hukum. Yang keempat, manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Yang kelima, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Lalu yang keenam, terakhir, manfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Sekian pemaparan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan kurang-kurangnya. Terima kasih.